Halo calon pengantin, kembali lagi dengan channel kisah seru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film seorang anak kecil yang sangat butuh perhatian orang tua. Bukan mengandalkan ego sendiri, karena setiap anak mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tinggal orang tuanya bagaimana cara mendidik anaknya. Yang jelas, seorang anak selalu butuh support dan kasih sayang orang tua. Para guru-guru dan ibu-ibu wajib menonton film ini. Bagaimana kisahnya? Mari simak film ini sampai habis. Di awal film ditampilkan seorang anak laki-laki di pinggir got bernama Ihsan. Ihsan adalah seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Dia adalah penderita disleksia, semacam gangguan atau kesulitan dalam belajar. Karena inilah Ihsan belum bisa membaca dan menulis bahkan menghitung. Di sekolah, Ihsan dikenal anak yang paling bodoh karena selalu mendapat nilai paling rendah di kelasnya. Di rumah, Ihsan bukan anak satu-satunya. Dia juga mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Johan. Berbeda dengan Ihsan, Johan adalah anak yang paling pintar di sekolahnya. Hampir di semua mata pelajaran, dia mendapat nilai yang terbaik. Sedangkan Ihsan tidak tertarik dengan belajar. Dia lebih tertarik dengan bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sana. Suatu hari, Ihsan berkelahi dengan tetangganya bernama Rajid. Rajid kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, membuat permainannya dan teman-temannya berhenti. Rajid pun menghardik Ihsan. Belum puas memarahi Ihsan, Rajid menghina Ihsan dengan sebutan idiot. Keadaan pun semakin tegang sampai akhirnya mereka berkelahi. Ihsan mendapatkan luka di kepala, sedangkan Rajid mendapat luka gigitan. Hal ini membuat Ihsan kesal karena di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungannya selalu mendapat perlakuan yang sama. Ketika Ihsan pulang ke rumah, ternyata ibu Rajid memprotes kelakuan Ihsan. Dia meminta pertanggungjawaban bahwa Rajid dilukai Ihsan, padahal mereka sama-sama terluka. Bukannya membela anaknya, ayah Ihsan melayang tamparan terhadap Ihsan, karena bukan kali ini saja dia membuat masalah. Bahkan ayahnya mengancam, sekali lagi Ihsan membuat kesalahan, dia akan dikirim ke sekolah asrama. Hal inilah sangat-sangat membuat Ihsan lebih terpukul. Selain tidak mendapat kasih sayang orang tua, dia merasa diterasingkan dari rumah dibandingkan kakaknya. Di sekolah, Ihsan seringkali dimarahi guru karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah suatu kali, Ihsan disuruh membaca satu kalimat, tapi dia tidak bisa membacanya karena menurut Ihsan huruf-huruf di bukunya seperti menari-nari. Ihsan mengatakan hal sejujurnya, begitulah yang terlihat bagi penderita disleksia. Tetapi, gurunya menganggap Ihsan sedang bercanda di kelas. Guru pun memaksa Ihsan untuk membacanya dengan benar. Karena terlalu dipaksa, Ihsan akhirnya juga membacanya. Karena hal tersebut, akhirnya Ihsan dikeluarkan dari kelas. Ihsan memang anak yang berbeda dengan lainnya. Ia pun kerap dibuli oleh orang di sekolahnya, bahkan teman sekelasnya. Setelah jam pertama usai, ia memilih bolos dan pergi berkeliaran di jalan. Dia terasa senang bisa melihat apapun yang dia mau dan berbuat apapun yang dia suka. Pada malam harinya, Ihsan menceritakan pada kakaknya bahwa dia bolos sekolah pada hari itu dan dia tidak takut sama sekali. Bahkan, itu menjadi pengalaman baru untuknya. Dia pun meminta pada kakaknya untuk menulis keterangan absen palsu karena dia bolos sekolah pada hari itu. Keesokan harinya, guru mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan wah kepala bukan main. Membaca dan menulis saja tidak bisa, apalagi menghitung. Alhasil, Ihsan mengerjakan tugasnya dengan imajinasi. Akhirnya Ihsan berhasil menjawab satu pertanyaan. Karena kelamaan imajinasinya, waktu pun habis. Di rumah, Ihsan menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan, bahkan juga suka melukis. Bergambar dan bermain bukan berarti Ihsan malas belajar. Pada suatu malam, Ihsan belajar bersama ibunya. Di saat Ihsan tidak bisa menulis, ibunya menyalahkan Ihsan, bukan memperhatikan kenapa Ihsan tidak bisa. Suatu hari, Ihsan ketahuan bolos sekolah karena ayahnya menemui surat izin palsu yang dibuat kakaknya. Sekali lagi ayahnya memarahi Ihsan. Tidak hanya itu, ayahnya Ihsan juga dipanggil kepala sekolah. Mereka menerima penjelasan daripada guru tentang betapa bodohnya Ihsan ketika belajar di kelas. Kepala sekolah pun meminta ayahnya Ihsan dipindahkan ke sekolah yang lain, karena Ihsan sudah satu kali tidak naik kelas.
Akhirnya, ayah Ihsan memindahkannya ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan menolak hal tersebut dan berjanji belajar lebih giat lagi, tetapi itu sia-sia karena Ihsan tetap dipindahkan. Mereka sekeluarga mengantar Ihsan ke asrama. Dengan berat hati, ibunya terpaksa meninggalkan Ihsan di sekolah asrama. Ia pun mulai hidup baru di asrama. Karena Ihsan belum bisa beradaptasi, dia pun terus-menerus melamun dan menangis. Selain tak dapat belayan kasih sayang orang tua, seakan-akan dia terasa dijauhi orang tua. Di sekolah barunya, Ihsan tetap mendapatkan bulian teman-temannya. Ihsan juga dimarahi gurunya karena tidak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Tidak seorang pun yang paham dengan Ihsan bahwa dia menderita disleksia. Di sekolah ini, Ihsan merasa hidupnya di penjara, yang lingkungannya tidak mendukung dengan keadaannya. Setiap hari, Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi berbeda dengan kehidupan dahulu, pada satu kali dapat pelukan dan kasih sayang ibunya. Pada kali ini tidak pernah sama sekali. Hal ini membuat Ihsan bertambah stres dan tertekan. Pada suatu hari, sekolah itu kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ini membawa aura baru ke sekolah. Metode mengajarnya juga sangat menyenangkan. Baru hari pertama mengajar, dia langsung dekat dengan murid-murid di sekolah. Tetapi tetap saja dengan Ihsan dengan stres yang dialami selama tinggal di asrama. Waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun, ditambah lagi dengan ibunya menelpon dan mengabari bahwa ibunya tidak bisa datang pada hari Sabtu nanti, karena dia harus menghadiri perlombaan tenis yang diikuti oleh kakaknya. Hal itu menyebabkan Ihsan bertambah stres. Suatu hari, Pak Nikum melihat Ihsan sedang di depan kelas. Ia mengamati Ihsan yang terlihat ketakutan dan tertekan. Pak Nikum pun bertanya pada teman sebangku Ihsan, yaitu Rajan. Ada apa dengan Ihsan sebenarnya? Kenapa dia selalu dilema ketakutan? Rajan pun bercerita bahwa Ihsan adalah anak baru, tetapi dia tidak betah sekolah ini dan ingin pulang ke rumah. Ia juga mengatakan kepada Pak Nikum bahwa Ihsan selalu dihukum karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Pak Nikum heran kenapa Ihsan selalu dihukum. Dia pun berinisiatif mencari semua buku pelajaran Ihsan. Dari situ, Pak Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar atau disebut disleksia. Pak Nikum merupakan tipe guru yang memahami anak-anak karena dia pernah mengajar anak-anak di sekolah luar biasa, tempat anak-anak yang kemampuan di bawah rata-rata. Di sana, Pak Nikum sudah terbiasa dengan hal seperti Ihsan, dan dia selalu menghadirkan keceriaan terhadap anak-anak. Untuk membantu Ihsan dalam keterpurukan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ihsan. Dia mulai bertanya segala hal tentang Ihsan. Ibu Ihsan menjelaskan bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ihsan yang selalu merasa tertekan di sekolah, Pak Nikum pun bertanya kenapa Ihsan dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya menyebutkan keluhan-keluhan saat menghadapi Ihsan. Dia tidak tahan dengan Ihsan yang malas belajar, nakal, sering berbuat masalah, dan banyak keburukan lainnya yang ia sebutkan. Pak Nikum mencoba memberi penjelasan bahwa Ihsan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan bukti bahwa Ihsan membuat kesalahan pola yang sama pada ketika Ihsan menulis sebuah kalimat. Ia menjelaskan bahwa Ihsan cuma butuh support dan butuh waktu. Namun ayah Ihsan malah tidak menerima. Dia merasa Pak Nikum menyalahinya, seolah-olah dia tidak memperhatikan Ihsan dengan sepenuhnya. Dan ia tetap mengatakan bahwa Ihsan anak pemalas. Ayahnya selalu membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara di kelas. Pak Nikum memberitahu bahwa Ihsan lebih menonjol di bidang seni dan melukis, dan dia punya bakat yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki anak lainnya. Tapi, ayahnya mengatakan dengan kemampuan melukis, Ihsan tidak bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Ihsan ke asrama merupakan solusi terbaik karena tidak ada alternatif lainnya. Mendengar hal itu, Pak Nikum menjadi kesal karena ayahnya Ihsan hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, ibunya menangis. Ibunya memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan paginya, di ketika sekolah, Pak Nikum menceritakan tentang kisah anak yang tidak bisa baca menulis. Pada ketika melihat angka dan huruf menari-nari seperti orang berdisko. Bahkan, setelah ia tak lulus, semua orang pun menertawainya. Pada suatu hari, anak itu menguncang dunia, mengalahkan anak lainnya yang super hebat. Pak Nikum bertanya, siapakah anak tersebut?
Ihsan pun terlihat tegang karena dia takut Pak Nikum mengatakan tentang dirinya. Namun, ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun sangat kaget. Ternyata orang yang Pak Nikum ceritakan adalah orang-orang jenius. Dan juga Pak Nikum bercerita tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Dan ia juga menceritakan orang terkenal lainnya, seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, yang semuanya adalah orang yang mempunyai kesulitan ketika masa kecil. Setelah belajar selesai, Pak Nikum memanggil Ihsan dan berbicara empat mata dengan dirinya. Dan ia menceritakan, ia juga mempunyai hal yang sama seperti Ihsan. Dan ia perlihatkan dirinya, inilah dia sekarang. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ihsan bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikumlah dia bisa mengapresiasi diri, berkarya dengan pikiran dirinya, dan mendapat apresiasi. Di lain waktu, Pak Nikum membicarakan dengan kepala sekolah khusus berbicara tentang Ihsan. Kepala sekolah mengatakan bahwa banyak guru yang mengeluh tentang Ihsan, dan sepertinya Ihsan lebih cocok bersekolah di tempat dia mengajar, yaitu sekolah luar biasa. Tetapi Pak Nikum mengatakan bahwa Ihsan mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan berhak berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya butuh perhatian dan bimbingan lebih. Dan Pak Nikum pun menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan, dan soal baca tulis Pak Nikum mengatakan mungkin itu bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan harus dites secara lisan, karena secara tulisan agak sulit didapatkan Ihsan, dan secara lisan dan tulisan pengetahuan juga tetap pengetahuan. Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajarkan Ihsan secara privat. Kepala sekolah akhirnya setuju dengan permintaan Pak Nikum ini. Ihsan akhirnya mendapat guru yang cocok dengan dirinya. Ia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi kelembutan dan kebajikan Pak Nikum yang dia dapatkan, dan membantu dirinya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Berkat Pak Nikum, baca tulisnya meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari, Pak Nikum sedang mengajar murid-muridnya. Ayahnya Ihsan lewat dan mengetuk pintu, niatnya untuk bertemu Pak Nikum. Kebetulan ayah Ihsan ada bisnis di sekitar asrama itu, dan ayahnya mengatakan kepada Pak Nikum bahwa dia telah membaca tentang artikel disleksia. Hal itu cuma semata untuk menunjukkan kepada Pak Nikum bahwa dia sangat perhatian kepada Ihsan. Dia bukan semata mengejar karirnya saja sampai lupa memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Ternyata ayahnya Ihsan tidak mengerti maksud daripada Pak Nikum. Ketika datang ke rumahnya, dia mengira untuk meremehkan dia bahwa dia tidak perhatian kepada Ihsan. Pak Nikum juga menjelaskan bahwa perhatian kepada anak bukan sekedar memberi makan, mengejar ketinggalan, bersaing dengan dunia luar. Anak seperti Ihsan juga butuh support. Ia selalu butuh figur orang tua, selalu bilang sayang pada anaknya apapun yang terjadi. Dia butuh figur seorang ayah terhadap apa yang terjadi dengannya. Ayahnya Ihsan langsung sadar dan tersipu malu bahwa dia tidak pernah menjadi seorang ayah yang baik yang memberi kasih sayang terhadap Ihsan. Akhirnya ia meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Ketika di luar ruangan dia melihat Ihsan sedang membaca mading, dia pun tidak bisa menahan air matanya. Suatu hari di sekolah itu Pak Nikum mengadakan acara lomba melukis. Semua orang boleh ikut serta termasuk para guru. Ketika perlombaan sedang dimulai, Pak Nikum berdiri mencari Ihsan yang tak kunjung datang. Perlombaan pun dilanjutkan. Ternyata, sebelum acara dimulai, pada saat orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi dan pergi ke sebuah kolam. Di sana, ia mencari inspirasi untuk lomba melukis. Tiba-tiba Ihsan datang, sedang acara dimulai. Ihsan pun mulai memproyeksikan pemandangan yang dia ingat dijadikan sebuah lukisan yang luar biasa. Pak Nikum yang melihat lukisan Ihsan terkagum-kagum dengan karyanya, sedangkan Ihsan tak bisa menahan haru ketika melihat lukisan Pak Nikum yang menggambarkan wajahnya. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan. Semua orang memberi tepuk tangan yang sangat meriah terhadap Ihsan. Hasil karyanya dinobatkan menjadi karya yang terbaik dan dijadikan sampul buku tahunan. Saat pembagian rapor, kepala sekolah secara langsung memberi buku tahunan kepada orang tua Ihsan. Dan kepala sekolah juga mengatakan bahwa Ihsan adalah anak yang spesial, dan dia mengatakan sangat beruntung mempunyai murid seperti dia. Orang tua Ihsan sangat senang saat para guru memberikan laporan tentang kemajuan Ihsan di beberapa mata pelajaran. Melihat Ihsan kembali bersemangat, ayahnya pun menangis dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Nikum.
Karena Pak Nikum sudi membimbing Ihsan sampai membuat Ihsan berprestasi. Mereka pun berpisah dan akan bertemu lagi setelah liburan sekolah. Film pun selesai.